Paham ya? Nah, supaya kamu tenang bahwa saya nanti takutnya lari, tak kasih borok televisi. Terus kalau utang itu di warung kan, utang kan tanpa ada Nah, itu gimana? kalau utang boleh, bukan riba kalau utang. Jual beli maksudnya Pak? Jual beli, akan tetapi ya itu tadi, kalau sudah jual beli, kalau tidak tertagih separuhnya ikhlas. Jadi piutang. Sama kan jual beli juga kan, toko bangunan ya. Berapa banyak orang yang tidak bayar, Pak? Banyak kan? Ya itu susahnya itu, campur setengah ikhlas. Ya, artinya Anda mengikhlaskan itu bukan kemudian orangnya sudah lunas loh. Wes tak ikhlaskan. Tidak, di mata Allah tidak. Tetap punya sangkutan. Allah itu akan tetap menilai orang itu punya kemampuan bayar atau tidak. Jika ia tidak punya kemampuan bayar sedangkan ia ingin sekali membayar, maka ditanggung oleh Rasulullah berdasarkan hadis. Tetapi jika ia itu memang nawaitunya sudah tidak mau bayar, nakalan, mampu bayar tetapi tidak mau bayar, Ibu ya. maka dia akan dituntut oleh Allah nanti. Walaupun aku aja sudah ikhlas. Ya, berat ya. Jadi bukan kemudian ikhlas kemudian orangnya mati, kemudian aku aja mensolati dia karena dia mengikhlasnya, tidak. Lihat dahulu. Ya. Ada pertanyaan, Fadal? Ada Ustaz. Fadal. Kalau emas dengan emas, perak dengan perak Ustaz. Kalau emas yang 20 Emas dengan perak juga boleh tuh ya, asal kontan. oh, kontan. Nah, tadi kan sudah kontan. Berarti perak lebih banyak. Iya, lebih banyak. Ya, perak. Tapi kalau emas 24 karat dengan emas 20 karat tidak boleh. Tidak boleh. Nah, tapi sekarang pertanyaan saya adalah begini Ustaz. Kapan emas yang tadi dalam bentuk mata uang yang namanya dinar itu disebut itu dinar, dan kapan itu disebut emas Ustaz? Dinar itu mata uang yang sudah resmi. Ada gambar, ada ininya semua. Oh iya, lengkap. Ada stempelnya, gramnya sudah tuntas sama kadarnya. Ya, misalkan ditentukan 1 dinar sama dengan 100 dirham. Dirhamnya juga sudah ditentukan. Ya, termasuk umpamanya kan gini Ustaz. Beli barang itu, beli emas 24 karat Iya, dengan dinar. iya. Itu boleh berarti? 24 karat dengan dinar, seberat Yes. sama. Oh, harus ekivalen. Oh iya, seberatnya sama. 4,25. Kalau dinarnya itu 4,25 tadi. iya. Kalau beli emas dicicil itu kan di bank tuh ada itu. Lah ya itu tadi. Riba. Riba. Namanya kebun emas ya. Itu tadi. Bukan ya. Tidak boleh. Yang pegadaian. Pegadaian Ya. kayak gitu ya. Bukan. Bukan. Beli emas nyicil. Dicicil. Namanya berkebun emas itu namanya. Ya. Tidak boleh itu. Di bank syariah kan ada itu. Iya, makanya. Syariah lagi ya. Bikin malu ya. Syariah lagi. Bank syariah lagi. Jadi tidak boleh tidak diperkenankan seperti itu. Ya. Ada isinya, ada sewa. Iya, ada sewanya, ya. Titip barang, ya. Namanya cashier in box itu ya. Cashier in cashier box itu. Ya. CICB. Ada asuransinya itu. Ya. Kemudian, namun tidak boleh menjual, ya. Nah, ketahuilah bahwa ulama telah sepakat atas bolehnya barang ribawi. Barang yang bisa ditakar atau ditimbang, ditukar dengan barang ribawi yang berlainan jenis, baik secara bertempo meskipun ada kelebihan jumlah atau berbeda beratnya. Misalkan emas ditukar dengan hintoh. Hintoh itu gandum, ya. Perak dengan gandum dan lainnya termasuk barang yang bisa ditakar. Namun tidak boleh menjual rutop. Tahu rutop ya? Kurma muda. Kurma muda, kurma basah itu dengan kurma kering. Tidak boleh. Karena sama-sama satu jenis. Hanya yang satu basah, yang satu kering. Kecuali para pemilik Arya. Karena mereka adalah orang-orang fakir yang tidak mempunyai pohon kurma. Kecuali dia fuqara wal masakin.
nggak bisa makan kalau nggak pakai begitu, bully. Ya, orang-orang yang melarat, bully. Fakir, barternya itu terpaksa karena melarat, bully. Batas melarat itu apa? Ustaz? Apa? Nggak ada yang dimakan. Yang 3 hari dia masih punya Itu makanan. miskin. Oh, miskin ya. Fakir, fakir ini hari ini makan, nanti siang sudah nggak ada. Fakir. Ya, tetapi rata-rata di antara kita ini masuk kategori miskin juga tidak. Kaya semua ya. Kaya semua. Kenapa? Lebih baik tidak makan daripada jual televisi. Itu apa yo? Susah jadinya. Utang dulu. Ya. Nah ini yang susah sekali. Ya. Ustaz, Ya, betul. untuk jual beli Ustaz, Iya. disyaratkan harus tunai dan ketemu dua belah pihak saja. Iya. Bagaimana? Bukan saling ridho lo ya. Ya, Bukan saling ridho lo ya. bukan ya. Ya berjumpa lah kan. Iya, heeh. Bagaimana kondisi teknologi yang selama itu sekarang mengenai bursa efek komoditi kan? Iya. Kan secara online begitu. Iya, heeh. Boleh. Asal tidak ditipu, paham ya? Tapi mereka berjangka kok Ustaz. Saya baca di sebuah media itu semua yang berupa kayak gitu rata-rata banyak yang Yang berjangka ya, yang berjangka itu yang tidak boleh. Haram. Hanya saja komoditi beli sepatu ya, fotonya ada, Oh. misalkan gitu ya. Lalu kemudian dikirimnya tidak sesuai. Sama gambarnya, apa namanya, ininya, warnanya, tetapi beda. Kawi. Seperti komoditi mengenai penjualan mata uang rupiah, mata uang asing. Oh tidak boleh, haram juga. haram itu. Tuker langsung. Ya, money changer, tetapi via online ya. Iya. Tidak boleh. Kalau faktor aman Ustaz, masalahnya kadang cuma faktor keamanan Ustaz. Kalau umpamanya kita bawa ini 1 miliar mau kita tukar, Iya. kok digotong-gotong itu gimana ya? Sebenarnya bukan perkara itu, Bapak. Iman kita itu sedang diuji. Kita ini tawakal kepada Allah atau enggak, wis. Sama dengan mohon maaf. Nanti buruknya pimpinan negara kita misalkan gitu, jangan salahkan mereka. Salahkan diri kita sendiri, bukan salah Pele ya. Salahkan diri kita sendiri yang banyak dosa. Selesai. Akhirnya tawakal kepada Allah. Kalau kata-kata yang disampaikan oleh Syekh Utsaimin itu dikatakan bahwasannya janganlah kalian simpan uang di bank. Kalau mau simpan di bawah bantal kalian, Iya. bertawakal kepada Allah. Iya, Betul. bukan Utsaimin itu. Siapa Ustaz? Nasiruddin Al-Albani. Oh. Tawakal kepada Allah. Benar. Iya, benar. Ya, lainnya terbakar, bertawakal kepada Allah. Maka ada doa-doa sebelum tidur itu supaya tidak kebakaran, tidak kecurian segala macam. Dikit pagi petang itu. Iya. Kalau sewa tempat boleh Ustaz? Boleh sewa tempat. Deposit. Bukankah Korun itu juga sewa tempat? Bikin gudang harta bendanya sampai 100 orang untuk ngangkat kuncinya. Boleh. Ya. Jadi jangan punya pikiran. Ya. Padahal Korun itu tinggi loh ya. Lebih dari 5 meter loh Korun itu. Tinggi orangnya. Tinggi orangnya. Lebih dari 5 meter. Bawa 100 orang, ngangkat kira-kira gedenya seberapa? Gitu dong, jangan? Ya. Iya. Ya. Jangan kemudian kita ini mistis religiusnya muncul. Patung Pancoran menunjukkan arah itu tempat hartanya Bung Karno disimpan. Ya. Mitosnya begitu sampai dikejar. Tidak ada begitu itu. Ya. Dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, muttafaqun alaih. Bukhari wal Muslim, tingkat derajat hadis yang paling tinggi. Ya, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang muzabana. Ya. Muzabana adalah menjual buah-buahan dengan tamar secara takaran dan menjual anggur dengan kismis secara takaran. Tidak boleh. Jadi barternya itu buah-buahan ditaker, ya, 1 sok volume, ya, tamarnya juga volume tidak ada, ya.
karena boleh. Ya. Kecuali Arya. Kelompok fakir miskin. Ya, pemilih Arya. Ya. Itu. Dari Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu an bahwa Nabi Shallallahu alaihi wasallam pernah ditanya perihal menjual kurma basah dengan tamar, kurma kering. Maka beliau balik bertanya, apakah kurma basah itu menyusut apabila telah kering? Dijawab apa? Menyusut gak? Menyusut. Maka Rasulullah pun melarang. Anda bisa mengira-ira nggak? Susutnya sekian persen, nggak bisa. Ya? Boleh saya tanya, Ustaz? Boleh, Fadol. Kalau kita membeli sesuatu pada zaman Rasulullah, itu standarnya adalah dinar dan dirham. Iya. Real materialnya pada barang itu, pada dinar dan dirham itu nyata dan ada. Ya. Nah, sekarang kalau kita hari ini, kalau kita membeli emas, katakanlah 1 kilo, itu real barangnya hanya berupa kertas fiat yang tidak ada nilainya, dan nilai komersial atau nilai produksinya itu hanya 0,0 sekian rupiah. Apa itu suatu hal yang adil, Ustaz? Tidak. Maka tidak boleh. Nah, yang terjadi sekarang kan seperti itu, Ustaz. Nah, itu tadi. Ya, sistem, Pak. Ya. Jadi kalau misalkan ini kemudian banyak penipuan terhadap komoditi emas. Orang beli emas kemudian dikasih cuma sertifikat saja. Kan gitu toh? Emasnya tidak ada realnya. Ya kan? Cuma dibilangin bahwa emas itu tersimpan di bank. Lihatin dulu biasanya. Iya. Nah, padahal itu emasnya siapa? Tahu, lihatin dulu gini. Ya, sama dengan ketika Anda apa? Bayar dam. Tidak lewat bank. Ya? Itu loh. Kambingmu, ya. Nanti sebelum padahal kambingnya orang, jadi kambing 1 untuk 3 orang, 4 orang. Itu Indonesia. Hanya terjadi di Indonesia. Dan hanya terjadi untuk orang Indonesia. Makanya berapa banyak orang haji Indonesia tidak sah gara-gara dam. Sebelum waktunya. Disembelihnya sebelum waktunya, ya. Kambing 1 untuk 3 orang, 4 orang. Itu Indonesia. Karena banyak penipuannya di situ. Hanya spesial orang Indonesia tok. Malaysia, Singapura, Brunei tidak ada. Satu-satu di dunia. Satu-satunya di dunia. Kenapa mesti hilang? Yang bujui juga orang Indonesia. Tapi anehnya orang-orang Arab Baduy itu jual aja, Ustaz. Lah iya, jualnya ke orang Indonesia. Iya, jual aja mereka. Kemudian sama orang Indonesia baru tuh kambingmu nggak tahu. Makanya terbesar orang ini. Makanya kemudian KPIH minta mana uang dam, padahal tidak boleh bayar di ROJI. Ya, itu penipuan. Dan itu KPIH seluruh Indonesia. Hanya sedikit sebagian kecil kolilan, minal kolil yang benar, yang lurus, lainnya salah. Jadi penipuan. Kemudian apa supaya menyenangkan? Dikasih sertifikat Haji $100, 100 rial. Ya, ditipu wong itu dari Indonesia itu. Apa itu? Sablonnya itu ya. Iya. Hah? Badalnya juga gitu, badal haji 5 juta. Wes bujui su. Sungai haji sini. Ayo, berhadapan Quran sama hadis. Mana Quranmu sama hadisnya? Mana? Ya, sehingga badal haji itu bukan 1 orang 1, tetapi 1 orang 20 orang. Nggak tahu siapa yang dianu, bukan sanak saudara, pokoknya bayar. Jadi dapat kertas. Dapat kertas. Hanya dikasih kertas dok. Ya, lihat itu KPIH pesawat, sama wis. Tegilis sana, sama. Nauzubillah min dzalik. Suruh ngaji ini, yainya. Ya, banyak orang Indonesia itu penipuan. Ya, jadi kasihan sekali. Justru ini tidak terjadi di negara tetangga kita, tidak terjadi. Sudah paling mahal hajinya, ditipu. Ya, itu, ya, ribawi.
Tidak sah jual beli barang ribawi dengan sejenisnya sementara keduanya atau salah satunya mengandung unsur lain. Dari Fadhalah bin Ubaid, ia berkata, pada waktu perang Khaybar, aku pernah membeli sebuah kalung seharga 12 dinar. Kalung seharga 12 dinar. Berapa gram itu, Pak? 4,25 kali 12. Ah, iya. Kira-kira hampir 50. Ya. Sedang dalam perhiasan itu ada emas dan permatanya. Kemudian aku pisahkan. Lalu kudapatkan padanya lebih dari 12 dinar. Kemudian hal itu aku sampaikan kepada Rasulullah Muhammad SAW. Ya, maka beliau bersabda, kalung itu tidak boleh dijual hingga dipisahkan bagian emas. Kalau saya 12 dinar ditukar dengan kalung ya senilai 60 gram emas, kan lebih loh. Saya diem, wong suka sama suka. Tetapi Islam melarang. Jadi mohon maaf, Ustaz. Jadi kalau umpamanya kita membeli sebuah perhiasan yang ada mata-matanya itu berarti kita nggak boleh, Ustaz ya? Boleh. Jadi gimana? Jika Anda beli dengan uang boleh. Paham ya? Tetapi kalau emas ditukar emas tidak boleh. Kecuali permata itu diberitahu, ini beratnya permata sekian, ya, kemudian emasnya sekian. Paham ya? Boleh itu ya? Boleh. Karena ini dinar, pakai emas. Kalau Anda pakai uang berapa triliun, tidak masalah. Maaf ibu sekalian. Ya, nah ini. Jadi itu bagian riba. Maka orang riba kemarin berdasarkan hadis sudah dinyatakan semuanya yang terlibat di dalam riba akan dibuat rugi oleh Allah. Yang sudah jelas-jelas itu yang utang. Utang riba itu sudah jelas-jelas dibuat rugi. Kenapa? Karena labanya dia untuk bayarin mereka. Kan itu ya, sudah jelas-jelas itu. Sapi perang. Ya, nah itu sudah jelas. Makanya orang riba ini akhirnya kemudian apa? Logika yang mereka jalan. Ustadz, saya ditanya, yang nanya ini tukang riba loh ya. Yang nanya langsung kepada saya tukang riba, ngaji kepada saya. Ibu-ibu, Ustadz, saya itu renten, tapi saya tidak merasa renten. Karena apa tadi? Quran sudah berbicara. Seperti orang kerasukan setan, seperti orang gila, mabuk. Kalau mabuk masih enak, teler. Ini enggak, orang gila. Dalam Quran dikatakan begitu. Orang gila. Lalu kemudian saya itu didatangin orang utang. Ya, saya tidak menawarkan diri. Orangnya yang butuh saya. Membantu. Saya kan membantu dia. Ketika saya beritahukan 12-an, 100 balik 120, itu juga suka sama suka dan dia rela. Saya membantu orang, Ustaz. Jadi saya ini bukan riba, saya menolong orang. Berjasa. Loh. Ya, gimana? Ya, logika kan? Iya kan? Secara hukum sudah tidak boleh. Lah kalau saya ini uang saya 100.000 Ustaz ya, hari ini, nanti setahun lagi dia bayar juga balik 100.000, ya kan? Padahal uang itu semakin nilainya semakin rendah, ya kan? Langsung usut uang saya. Makanya kemudian itu yang diistilahkan sodako, Bu. Surat 2 ayat 276. Ya. Dengan Anda walaupun nilai Anda susut sama-sama 100.000-nya, itu Anda telah sodako kepada dia. Walaupun orang itu bayar sama 100.000 dibayar 100.000, Anda memberi tempo itu saja sudah sedekah.
meringankan saudara kita tanpa naik. Lah kalau sudah dinaikin, ya, kulla zada min riba. Kalau dibalik gimana Ustaz? Gimana? Ustaz? Pokoknya Pak Parlan ini minjem uang, katakanlah sama saya. Nah, terus saya pinjemin. Saya tidak berharap dia melebihkan. Iya. Sedikit pun Iya. tidak. Nah, setelah itu sudah selesai. Iya. Dikembalikan sama Pak Parlan itu uang ke saya. Uang saya tadi. Mm. Di ujung itu saya tidak pernah berharap Iya. dan tidak pernah meminta. Pak Parlan bilang, Pak, saya alhamdulillah dagang saya Taris. Taris. Ya. Saya punya rezeki ini, Iya. saya kasih Bapak. Iya. Tidak boleh. Tidak, tapi kita tidak pernah berharap. Boleh tetap tidak boleh. Setiap tambahan, Nasihat tadi, nah, nasihat. Caranya gimana Ustaz? 100.000 balik 100.000. Ya. Saya hutang kepada Pak Haji Ridwan 100.000. Baliknya 100.000 juga tahun besoknya. Tetapi saya bawa kongguan, biskuit kongguan. Iya. kan? Terima kasih, Wah, Pak. mohon maaf ini Pak ya. Saya tidak bawa apa-apa ini mengembalikan sama kongguan. Padahal kongguan sudah 80.000 yang besar. Ya, 85. Riba. Sudah hampir 2. Tidak. Wong itu makanan untuk keluarga Bapak kok. Bukan ini menambahkan, saya ini bawa oleh-oleh ini hibah. Boleh kalau hadiah. kayak gitu. Boleh. Lah nek upang sama uang, ya itu tadi. Sampai 100.000 kemudian besok ini ditambahi sama aku Parlan ya, 100.000 plus mobil. Boleh. Ya? Boleh. Boleh. Prauto-prautoan maksudnya ya. Boleh. Ini menurut anak Anda. Boleh. Ya. Ini Mbak buat mainan anaknya ini. Ya. Dan itu pernah dilakukan Rasulullah yang ini? Iya boleh. Oh kalau Rasul beda. Gimana? Rasulullah melakukan Gimana? tahun ini ia pinjem anak kuda, anak onta. Anak unta. Ya. 3 tahun kemudian dikirim onta. Ya jelas sekarang anak onta utangnya 3 tahun ya kemudian mesti jadi onta kan? Jadi di normal itu kan makhluk hidup. Sekarang anak kambing, ya tak? 2 tahun lagi saya utang ini anak kambing, ya tak? Cempe katanya orang Jawa. Nanti begitu saya kembalikan cempe, wong saya utangnya cempe. Ya enggak, yang sudah tahu 2 tahun itu. Dan itu bukan melebihkan Ustaz? Bukan, karena sudah jadi kambing. Kalau beranak pinak, Apanya? Kalau beranak cuma 1 Pak. Walaupun beranak pinak itu urusan saya. Ini. Nah kalau uang tak Hmm. tahun 90 itu Bapak pinjam 2 juta. Iya. Sekarang mengembalikannya berapa? 2 juta. Iya, makanya tadi saya bilangin. inflasi enggak Ya, inflasinya itu kan semakin rendah ya Bapak ya. Nilainya udah- Itulah sedekah Bapak. Tidak ada tambahan. Sedekah. Gitu ya. Nggak ada nilainya Ustaz. Gak ada nilainya. Makanya sebagian itu alhamdulillah Anda masih dibalik no. Rata-rata sudah itu gak dibalik no Pak. Itu gak dikembalikan. Jadi kalau sekarang kita balik gimana Ustaz? Lunas sudah. Katakanlah begini Ustaz. Iya. Ada orang mau pinjem, Iya. Pak saya minjem uang, Mm-mm. kayak gitu ya. Saya nggak minjemin uang, tapi saya minjemin emas saja. Iya. Nanti kan standar emas kan tetap lah. Iya, Boleh nggak? Boleh. Kembali nanti Mas. Kalau emas ya duit. Mohon maaf ini terjadi pada keluarga saya. Terjadi keluarga saya. Ya, kakak saya hutang dolar dan hutang emas. Ketika dijual emas dan dolarnya itu bangun rumah. Ketika kembali berbentuk rupiah ketika dia sewaktu menjualnya. Ya jelas marah-marah yang dipinjemi. Ya, walaupun yang dipinjemin adiknya sendiri. Haram nih. Emasnya kakak saya goblok. Nggak ngerti agama. Ya harus kembalikan emas dan kembalikan dolar. Ya, nggak usah jauh-jauh. Haram hukumnya. Ya, waktu itu saya jualnya sekian. Lah urusanmu. Pada saat itu emas harganya cuma 30.000 segramnya. Sekarang sudah 350, 400. Ya urusanmu. Pokoknya kembali emas. Tuh ya. Jadi melebihkan dalam arti kata kita ridho dan rasa berterima kasih itu Tidak boleh. tidak boleh dalam bentuk barang yang Barang yang sama tidak boleh. Kalau barang yang berbeda nggak apa-apa. Boleh. Mamanya kita pinjam emas tadi, Iya. tapi nanti setelah itu kita kasih perak gitu loh, boleh? Iya, boleh. Jadi saya pinjam 1 kilo, mamanya setelah itu Tapi jangan ditulis
nanti baliknya satu sama emas perak ya. Nah, Jangan, ya. Tapi harus barang yang lain. Barang yang lain. Ya, paham ya? Itu. Ustaz, itu Badan. tanya. Kalau maunya mereka butuh umpamanya binatang gitu Iya. untuk ternak gitu. Iya. Nanti ada perjanjian. Kalau maunya nanti Bagi hasil. bagi hasil. Oh boleh. Namanya nisbah, mudharabah. Ya, hasil itu ada dua, Pak. Anak Kalau berhasil, tidak apa-apa bagi. Tapi kalau tidak berhasil, mati. ya itu tadi. Kita juga ikut menanggung rugi kan. Nah, nisbah. Namanya nisbah. Ya, boleh Bapak. Itu yang saya mulai juga berharap begitu.